Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai predictive parsing. Kita bisa melihat bagaimana suatu grammar LL1 itu bisa digunakan untuk membuat predictive parsing. Cuman yang belum kita bahas adalah bagaimana caranya parsing tersebut bisa memprediksi aturan produksi yang mana yang akan kita gunakan. Nah, aturan produksi tersebut bisa diprediksi dengan menggunakan transition table atau yang biasa disebut sebagai predictive parsing table. Jadi sebenarnya nanti pada saat kita melakukan top-down parsing seperti yang sudah kita temui di recursive descent, setiap kali kita menemui aturan produksi baru, maka kita harus melihat inputnya dan mencocokkan di dalam tabel tersebut aturan produksi mana yang harus kita gunakan. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita bisa membuat transition table tersebut. Nah, kita lihat contoh yang sudah sering kita gunakan. Kita punya suatu grammar G yang memiliki aturan produksi sebagai berikut. Nah, coba kita lihat. Di sini ada aturan produksi 2, nomor T4 dan nomor 5, itu ada dua aturan produksi yang dijadikan satu dengan adanya tanda OR ini. Jadi di sini E aksen itu bisa diubah menjadi plus T E aksen atau epsilon. Sementara T aksen bisa diubah menjadi kali F T aksen atau epsilon. Dan F itu bisa diubah menjadi dalam kurung E atau ID. Nah, pertanyaannya pada saat kita nanti menemui suatu non-terminal yang seperti ini, misalnya E aksen, aturan mana yang harus kita gunakan? Anda pada saat kita mempelajari recursive descent, kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar kita akan bisa salah memilih yang bisa menghasilkan kesalahan dalam parsing, sehingga kita melakukan backtracking. Nah, supaya kita tidak perlu melakukan backtracking, maka kita harus punya suatu kemampuan untuk memprediksi sebenarnya yang mana yang akan kita pilih dari dua aturan produksi tersebut. Nah, prediksi ini akan kita lakukan dengan menggunakan transition table. Jadi transition table atau parsing table itu diberi simbol seperti ini, M, A besar A. Ini artinya adalah adanya suatu transisi kalau misalnya kita punya non-terminal A dengan input simbol yang saat ini kita baca A kecil, maka nanti dia akan menentukan ini ya, production rule-nya. Jadi ini nanti akan diterjemahkan menjadi suatu tabel di mana misalnya ini A kecil. Jadi ini adalah terminal simbolnya. Ini adalah input yang saat ini sedang kita baca, maka nanti kita bisa lihat di kolom ini aturan produksi mana yang harus kita gunakan. Nah, proses untuk membuat transition table atau predictive parsing table itu seperti ini. Kita pertama membuat grammar kita itu menjadi LL1 grammar. Kita sudah pelajari di video sebelumnya, di sesi sebelumnya, bagaimana caranya kita bisa membuat LL1 grammar dari suatu konteks free grammar. Kemudian kalau kita sudah punya LL1 grammarnya, maka kita harus melakukan komputasi fungsi first dan follow yang ada. Nah, kalau kita sudah memiliki fungsi first dan follow dari grammar tersebut, baru kita bisa membuat transition table atau predictive table kita. Untuk membuat suatu transition table atau predictive table, kita bisa menggunakan algoritma berikut. Jadi yang menjadi input adalah setiap aturan produksi kita yang dilambangkan dengan A alpha. Jadi A menuju alpha. Untuk setiap aturan yang ada di dalam grammar, kita akan lakukan hal-hal 3 langkah ini. Jadi pertama, setiap terminal simbol yang masuk ke dalam first alpha itu kita tambahkan ke dalam, kita akan menambahkan aturan produksi kita ke M A besar A kecil. Jadi nanti A-nya ini akan berganti tergantung anggota dari himpunan first alpha ini.
Nah, kemudian kalau kita mendapati bahwa ada epsilon di dalam first alpha, maka setiap terminal B yang kita dapati di follow A, itu nanti akan kita tambahkan aturan produksi ini. Nah, jadi nanti setiap B yang kita temukan di follow A, itu akan kita tambahkan aturan produksi ini. A menuju alpha. Nah, bila epsilon ada di dalam first alpha dan tanda dolar ada di follow A, maka aturan produksi A menuju alpha ini kita tambahkan ke tabel M A besar dolar. Jadi nanti ini yang nomor 1 itu intinya setiap kali kita punya A dan punya A kecil, ini akan kita tambahkan aturan ini, yang menandakan sebenarnya nanti kalau misalnya kita punya non-terminal A besar dengan input simbol A kecil, maka kita akan menggunakan aturan prediksi A alpha. Nah, sementara kalau nomor 2, yang bagian pertama itu seperti ini. Setiap B akan ditambahkan A menuju alpha. Nah, bagian keduanya kalau misalnya epsilon ada di first dan ada dolar di tanda follow alpha, maka kita tambahkan seperti ini, dolar alpha. Nah, bila setelah kita melakukan langkah 1 dan langkah 2, kita tidak menemukan ada aturan produksi yang cocok untuk setiap terminal yang tersisa, maka kita akan set isi dari kolom terminal tersebut ke error. Jadi misalnya kita punya A seperti ini, A1, A2. Bila A1-nya ada, kita masukkan seperti ini. Nah, ternyata kita sudah melakukan langkah 1, 2, dan kita tidak menemukan aturan produksi yang untuk A2. A ke A2. Maka di sini kita kosongkan. Ini yang kita sebut sebagai error. Biasanya akan dikosongkan. Jadi itu adalah langkah bagaimana kita bisa membuat transition table. Kita akan lihat ini dengan contoh. Nah, kita akan menggunakan contoh yang sudah kita sering gunakan. Jadi kita punya aturan produksi yang ini. Seharusnya kita sudah familiar ya dengan aturan produksi ini. Kita sudah tahu bahwa aturan produksi ini merupakan LL1 grammar. Jadi langkah pertama sudah selesai. Kemudian dari pertemuan sebelumnya kita juga sudah menentukan first sama follow dari setiap grammar ini. Jadi kita punya list first dan follow function yang di sini. Jadi kita juga sudah selesai langkah 2. Maka selanjutnya kita akan membuat parsing tabel kita. Baik, kita lihat untuk aturan produksi pertama, E menuju T, E aksen. Nah, kita akan lakukan step pertama, yaitu untuk setiap first alpha atau setiap terminal A di dalam first alpha, kita akan memasukkan aturan produksi kita sebagai isi dari kolom pemetaan E menuju anggota tersebut. Nah, ingat lagi bahwa aturan produksi ini bisa digambarkan menjadi A menuju alpha, di mana alfanya adalah T, E aksen. Sehingga ini first alfanya adalah T, E aksen. Nah, dari pertemuan sebelumnya Anda bisa tahu bahwa kalau bagaimana caranya kita membuat first alpha ini menyusun T, E aksen, kalau misalnya kita punya ini. Jadi untuk suatu string, yang kita punya kan sebenarnya cuma first T sama first E aksen. Tapi kita sudah mempelajari bagaimana kalau kita bisa menggabungkan semuanya untuk mendapatkan first dari string tersebut. Nah, di sini kita dapati bahwa anggota first T, E aksen adalah tanda kurung buka dan ID. Sehingga ini kita tambahkan ke dalam tabel kita di bawah kolom kurung buka dan ID. Jadi nanti
kurang lebih bentuknya akan seperti ini. Kurung buka, ID. Ini kita masukkan aturan produksi kita yang ini. Ini menandakan kalau nanti parser itu menemui saat ini adalah aturan non-terminal simbolnya adalah E, dan input simbol yang dia baca adalah tanda kurung buka, maka dia akan menggunakan aturan produksi ini. Oke, yang satu sudah selesai, kemudian kita ke step 2. Step 2 menyatakan kalau ada epsilon di dalam first alpha. Nah, kita tahu tidak ada epsilon di sini. Jadi kita bisa lihat tidak ada epsilon di first alpha, maka step 2 ini tidak akan kita jalankan. Jadi tidak berlaku untuk aturan produksi ini. Kemudian step 3 adalah kita akan cek setiap terminal simbol yang lainnya. Nah, di sini terminal simbol yang ada di aturan produksi kita itu kan adalah tanda kurung buka, tanda kurung tutup, tanda tambah, tanda kali, ID, dan dolar. Di sini yang kita sudah punya adalah tanda kurung buka dengan ID. Berarti kita punya terminal simbol yang belum tidak berlaku aturan produksi tersebut, yaitu yang tanda kurung tutup, tanda tambah, bintang, dan dolar. Ini kita tahu. Maka untuk setiap entry pemetaan terhadap E ke setiap terminal ini akan dibuat kosong. Jadi nanti semuanya kosong. Sehingga kalau kita susun di tabel, kita akan dapatkan seperti ini. Ini tadi yang setelah langkah 1. Ini yang setelah langkah 3. Anda bisa lihat semuanya kosong ya. Setelah langkah 3. Jadi ini adalah isi tabel kita untuk baris pertama, yaitu untuk non-terminal E. Kalau dia bertemu input simbol ID, itu yang mana? Jadi kalau misalnya nanti kita punya suatu, katakanlah seperti ini. Kita mau parsing pertama. Ya, parsing pertama kita mulai dari input simbol E, dan sekarang kita lihat ada input yang pertama adalah ID. Maka karena kita punya terminal simbol E dengan input simbol ID, kita lihat di tabel, kita akan menggunakan aturan produksi yang ini. Sehingga nanti kita akan buat dia menjadi derivasi pertama itu menjadi TE accent. Nah, kita lihat aturan produksi kedua. Aturan produksi kedua adalah seperti ini. E accent itu dipetakan menjadi plus TE accent atau epsilon. Nah, kita lakukan terminal A, yang step 1, yaitu first alpha-nya. Ini kita ingat lagi, ini adalah A, ini adalah alpha, ini adalah beta. Jadi first alpha-nya adalah ini, plus TE, yaitu isinya tanda first. Anda bisa mengecek lagi dengan menggunakan aturan yang sudah kita pelajari di cara kita menghitung first. Kita akan dapatkan bahwa first plus TE accent adalah plus. Sehingga ini nanti entry-nya kita masukkan ke pemetaan E accent plus. Kemudian step 2 kita dapati untuk yang ini, first alpha-nya itu kita ganti dengan first beta, yaitu epsilon. Maka ada isinya adalah adalah epsilon, karena first epsilon adalah epsilon itu sendiri. Dan kita lihat follow E itu tandanya ada tanda kurung buka dan ini. Jadi ini aturan kedua, kalau misalnya ada epsilon di dalam first dan di follow E, berarti kita setiap B itu akan kita tambahkan, ini kan B-nya, kita tambahkan ini. Dan ingat bahwa ada dolar di follow E, maka kita tambahkan juga ke pemetaan E accent dolar. Jadi nanti ini akan menjadi seperti ini, E accent itu adalah E accent plus plus dolar. Karena aturan yang kita pakai sekarang yang aturan dolar. E accent epsilon untuk yang ini.
Nah, yang dolar adalah E aksen menuju epsilon juga. Nah, setelah seperti ini, kita dapati sekarang remaining terminal simbol yang tidak memiliki aturan produksi adalah ID, kali, dan tanda kurung tutup. Maka kita buat pemetaan E aksen terhadap setiap terminal itu adalah error dengan kata lain blank. Sehingga kita dapatkan, kalau kita tambahkan ke tabel kita sebelumnya, kita dapatkan tabel seperti ini. Di mana E aksen, kalau simbolnya ID tidak ada transisi, tidak ada aturan produksi yang bisa kita gunakan. Kalau E aksen bertemu dengan input simbol plus, maka kita akan gunakan aturan prediksi ini. Sementara kalau tanda kurung tutup atau dolar adalah yang epsilon. Nah, di sini sebenarnya kita bisa melihat adanya prediktif. Kita tidak perlu pusing, si parser nanti tidak perlu ragu memilih aturan produksi yang mana pada saat dia menemui epsilon. Karena kan epsilon tadi akan dipetakan menjadi plus T E aksen atau epsilon. Sekarang mau menggunakan yang mana? Apakah yang kalau misalnya ini kita sebut alfa dan ini beta, kita menggunakan alfa atau beta? Nah, dengan membaca sekarang input simbol yang sedang aktif itu yang mana, kita bisa menentukan aturan produksi yang akan kita gunakan. Kalau misalnya nanti dia bertemu sekarang plus, ya sudah, dia akan gunakan yang alfa. Tetapi kalau misalnya tanda kurung tutup atau dolar, maka dia akan gunakan yang beta. Nah, Anda bisa mencoba untuk melengkapi tabel ini dengan menghitung aturan produksi yang lain. Kita lihat tadi ya, kita punya 5 aturan produksi, maka ada 3 yang tersisa. Anda bisa berlatih dengan menggunakan 3 aturan produksi yang tersisa. Sehingga kalau kita lihat, hasil akhir tabel transition table kita adalah seperti ini. Nah, dengan transition table yang lengkap ini, Anda bisa juga melakukan latihan dengan menggunakan recursive descent. Tapi dengan menggunakan tabel prediktif ini, Anda coba memparsing string ini. Jadi ID plus ID kali ID. Tentu saja kita akan mulai dari 0, E, dengan ID. Maka Anda bisa lihat bahwa kalau E, kita mulai dari simbol E, ID, berarti kita menggunakan yang T, E aksen. Sekarang kita punya T dan masih ID karena ID-nya belum di consume. T dan ID. Kita lihat di sini, T dan ID akan kita ubah menjadi F, T, aksen. Jadi F, T, aksen, E, aksen. Kita punya F sekarang dan punya ID. F kalau ID ya menjadi ID. Berarti sudah ID, ini sudah terkonsum. Sekarang kita akan dapatkan tanda plus dan tanda T. Lihat bahwa T dan plus itu tidak ada. Jadi T aksen ya. T aksen dan plus. T aksen dan plus itu adalah epsilon. Berarti kita kasih epsilon. Selesai sudah T aksen ya. Sekarang kita ke E aksen dan tanda plus. E aksen dan tanda plus menjadi plus E aksen. Dan Anda bisa lakukan seterusnya sehingga nanti akhirnya kita akan mendapati seluruh string ini adalah valid berdasarkan predictive table tersebut. Nah, demikian kita bisa menggunakan transition table untuk melakukan predictive parsing tanpa melakukan backtrack. Kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya.